Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Denny. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Tadi saya mengajar dulu terlalu lama. Jadi Ibu mungkin menunggu terlalu lama ya di sini. Iya, tidak apa-apa. Kebetulan saya juga lagi santai kok, Pak. Oh iya, ngomong-ngomong, kabar Ibu bagaimana? Baik? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabar Pak Denny juga? Alhamdulillah sehat juga Bu. Maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa Pak Denny, santai saja. Begini Bu, saya ini teh mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas saya Bu. Baik Pak Denny, kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajarnya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 50% pada tiap kelas. Jadi saya bingung kenapa mereka seperti itu ya Bu. Oh, begitu ya Pak. Menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Yang saya harapkan yaitu solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Saya kebingungan harus bagaimana saya bertindak. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam proses pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama ini Bu ya, Ya. pembelajaran saya seperti sedikit membosankan mungkin atau terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara kepada mereka, bercerita di depan kelas. Yang kedua, saya tidak memberi kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran di kelas saya. Oh, jadi yang menyebabkan murid Bapak kurang antusias dan tidak aktif dalam proses pembelajaran itu dikarenakan Bapak cara mengajarnya sedikit membosankan ya, Pak. Iya, Artinya Bapak terlalu monoton dan dominan dalam bicara, serta tidak memfasilitasi murid mengemukakan pendapatnya secara bebas dalam pembelajaran bersama Bapak. Begitu, Pak? iya benar sekali Bu. Seperti itulah kira-kira. Baik, Pak Denny. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik gitu, yang tidak monoton atau yang tidak membosankan Bu. Wah, saya sangat berpendapat dengan Bapak. Sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid menjadi asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak?
Kalau menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik dan asyik, Bu. Bagus Pak Denny. Kalau saya boleh tahu sumber belajar yang bisa Bapak gunakan kira-kira apa? Saya bisa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Biasanya Eh, seperti itu. oh begitu. Tapi adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak, Bu, sumber belajar seperti di YouTube juga mungkin bisa ya, Bu, ya? Atau, Bisa. artikel blog atau tulisan ilmiah yang ada di internet. Ya bisa ya, Bu? Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Selain sumber belajar, hal apa lagi yang bisa Bapak lakukan? Mungkin menerapkan model pembelajaran dan media, yang beragam sesuai dengan karakteristik, murid, Bu. Kalau boleh saya tahu, model dan media seperti apa kira-kira yang menurut Bapak itu menyenangkan untuk muridnya? Contohnya bisa, berbasis digital atau permainan. Hal tersebut mungkin dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Nah, itu sangat luar biasa sekali Pak Denny. Saya yakin apa yang Bapak akan lakukan dapat membuat murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Bapak. Oh gitu ya, Bu. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan baik ya, Bu, ya. Amin, Pak Denny. Oh iya Pak Denny, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya, yang pertama mungkin, merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang tadi saya sebutkan yaitu, video atau sumber belajar lain dari, aplikasi TikTok mungkin. Oh. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan, tugas yang tidak terlalu banyak atau tidak memberatkan siswa. Kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan, minat dan bakat murid-murid saya. Istilah saya akan melaksanakan pembelajaran, berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka, senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk, drama mungkin atau lagu, puisi, dan yang lainnya, Bu. Lalu selain itu apa kira-kira Pak Denny? Apalagi Selain kira-kira? itu, Iya. kira-kira saya menggunakan model dan metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik, murid agar mereka mendapat pengalaman pembelajaran yang bermakna. Wah, bagus sekali rencana Bapak itu. Saya setuju dengan rencana aksi yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaannya dipermudah dan berhasil ya Pak. Terima kasih, Bu, atas doanya, amin. Ya mudah-mudahan, Bu. Oh iya Pak Denny. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu, membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yaitu menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan, merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur, paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Selain itu, apalagi rencana Pak Denny ke depannya agar apa yang Bapak harapkan tadi dapat terrealisasi dengan baik? Saya akan memanfaatkan, komunitas praktisi di sekolah maupun di luar sekolah bersama rekan sejawat dan membahas terkait pembelajaran yang menyenangkan, Bu, sehingga murid antusias dalam proses pembelajaran yang saya gunakan.
Wah, bagus sekali Pak Denny rencana aksinya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Pak Denny sampaikan terkait rencananya, yang pertama Pak Denny akan berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasyikan. Yang kedua, Pak Denny memanfaatkan komunitas praktisi di sekolah maupun di luar sekolah bersama rekan sejawat. Dan Ya, membahas terkait pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid antusias dalam proses pembelajaran yang Bapak suguhkan. ya benar seperti itu, Bu. Terima kasih ya Bu Pia atas waktunya. Saya bisa sharing bersama Ibu dan menemukan solusi atas permasalahan saya selama ini. Ya, sama-sama Pak Denny. Dengan hati yang senang, saya juga belajar banyak dari apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin. Oh ya Bu Pia, setelah menerapkan aksi saya ini, bersediakah untuk kembali berdiskusi dengan saya Bu di lain waktu? Oh iya Pak Denny, tentunya dengan senang hati saya siap dan bersedia untuk kembali berdiskusi dengan Bapak. Baik Bu, terima kasih ya sebelumnya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.